Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfansyah dari Sistem Informasi 2018. Saya akan menjawab soal-soal UTS dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer R01. Saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu bagaimana proses komunikasi data dalam jaringan komputer. Berikan contohnya, dibagi menjadi 10. Yang pertama, pengguna memiliki ide, yaitu tahapan awal proses komunikasi data dalam jaringan. Pengguna memiliki ide atau gagasan dan bermaksud untuk mengirimkan kepada pengguna lainnya. Lalu yang kedua ada pengguna memasukkan pesan melalui perangkat masukan data. Kemudian si pengguna memasukkan data melalui alat ketik, yaitu contohnya ada keyboard, joystick, pedal, dan scanner. Lalu yang ketiga ada pemroses data oleh sumber data. Pesan yang dimasukkan melalui perangkat masukan akan kemudian diolah atau diproses. Lalu yang keempat ada data disimpan sementara di memori. Sementara itu data disimpan di memori dalam bentuk analog atau digital. Lalu yang kelima, data dikirimkan ke transmitter. Data yang telah dimasukkan kemudian dikirim ke transmitter sebagai data bit digital. Lalu yang keenam ada sinyal dikirimkan melalui media transmisi. Sinyal analog ini kemudian dikirimkan pengguna melalui media transmisi. Lalu yang ketujuh ada sinyal diterima oleh penerima. Penerima kemudian menerima sinyal dari media transmisi atau data komunikasi sesuai dengan alat yang dituju. Yang kedelapan ada penerima mengirim rangkaian bit digital ke tujuan. Rangkaian bit digital ini kemudian dikirim ke output. Lalu yang kesembilan ada hasil pengolahan data ditampilkan melalui perangkat lunak, perangkat keluaran. Data-data ini kemudian diberikan kepada pengguna melalui suatu perangkat keluaran atau output. Dan yang terakhir ada pesan diterima oleh pengguna. Tahapan terakhir dari proses komunikasi data dalam jaringan adalah pesan diterima oleh pengguna. Contohnya yaitu mesin ATM. Saya akan menjawab soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu jelaskan serta berikan contoh transmisi data simplex line, half duplex, full duplex. Ya, itu soalnya. Yang pertama ada simplex line, yaitu di mana metode ini memiliki komunikasi satu arah. Di sini pihak tidak menerima informasi balikan. Contohnya siaran televisi dan siaran radio. Yang kedua ada half duplex, yaitu komunikasi data dua arah. Contohnya radio walkie-talkie. Dan yang ketiga full duplex. Metode ini memungkinkan kedua belah pihak dapat saling berbagi informasi. Contohnya telepon dan handphone. Saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu OSI memiliki 7 lapisan. Jelaskan serta gambarkan 7 lapisan OSI tersebut. Dibagi menjadi 7. Yang pertama ada physical layer. Physical layer berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Yang kedua ada data link layer, merupakan salah satu bagian terpenting. Lalu yang ketiga ada network layer, fungsinya untuk mendefinisikan alamat IP. Lalu yang kelima ada session layer, fungsinya untuk mendefinisikan bagaimana koneksi bisa dibangun. Dan yang keenam ada presentation layer, fungsi utamanya itu untuk mentranslate data yang akan ditransmisikan. Lalu dan yang terakhir ada application layer, merupakan lapisan pertama pada suatu layer data untuk mulai ditransfer. Yang keempat ada transport layer. Transport layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Dan ini contoh dari 7 layer OSI tersebut. Ada
pertama application layer, yang kedua presentation layer, yang ketiga session layer, yang keempat transport layer, yang kelima network layer, yang keenam data link layer, dan yang ketujuh physical layer. Saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu jelaskan perbedaan antara bandwidth dengan throughput. Perbedaan utama antara throughput dan bandwidth yaitu bandwidth mengacu pada kecepatan maksimum yang memungkinkan mentransfer perangkat data, sedangkan throughput mengacu pada kecepatan aktual di mana perangkat mentransfer data pada waktu yang tertentu. Dan soal yang terakhir adalah sebut dan jelaskan secara lengkap tentang protokol-protokol yang digunakan pada WAN. Yang pertama ada UDP atau User Data Protocol. Salah satu protokol lapisan TCP atau IP yang mendukung komunikasi data yang unreliable tanpa koneksi antar host yang menggunakan TCP atau IP. Yang kedua ada TCP atau IP, standar komunikasi yang digunakan di komunitas internet dalam proses pertukaran data. Yang terakhir ada DNS. DNS adalah atribut database system yang digunakan untuk pencarian data komputer dari jaringan TCP atau IP. Sekian jawaban UTS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.